Dokter Stefanus nih. Apa kabar dok? Terima kasih dokter sudah menyempatkan di waktu liburnya untuk bergabung bersama kami dan para pengunjung TP6. Hari ini dok seru sekali, dokter tadi mengikuti juga kan ya? Senam osteoporosis. Gimana dok kesannya tadi melihat ibu-ibu begitu bersemangat? Ya. Boleh sambil duduk dokter. Saya dokter ortopedi di RKZ dan pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang osteoporosis. Oke, cocok sekali ya dok ya dengan tadi tema senamnya tadi ya dok ya. Ya. Sebelum kita lanjut nih dokter, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya dok. Dokter Stefanus ini adalah seorang ahli spesialis ortopedi, betul ya dok ya? Ya. Yang sudah malang melintang di dunia perortopedian sejak tahun 2006 kalau saya lihat di kurikulum vitae dokter. Nah, satu hal yang saya ingat dari dokter Stefanus, beliau ini sangat hobi bersepeda, betul sekali ya dokter ya? Ya. Saya sering lihat beliau itu naik sepeda. Kalau boleh cerita dulu dok, di mana dokter biasanya bersepeda atau sampai di mana lokasi bersepeda yang paling jauh sampai dengan hari ini? Wah, topiknya bukan osteoporosis ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih, pengen kenal lebih jauh dengan dokter Stefanus. Jadi memang kita itu memang harus selalu bergerak. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya ortopedi itu life is movement, movement is life. Hidup itu bergerak, dan supaya bergerak itu diperlukan supaya bisa hidup. Kira-kira seperti begitu itu ya. Filosofinya ya dok ya. Ya. Luar Gerak biasa. itu apa aja, termasuk yang senam tadi yang dilakukan itu sangat bagus. Kalau bisa gerakan itu yang continuous, yang aerobik kita bilangnya ya. Ya seperti senam tadi, atau ya bersepeda yang saya geluti sekarang, atau berjalan kaki, atau berenang, ya aktivitasnya seperti itu. Bukan aktivitas rumah tangga pun seperti menyapu, membersihkan taman, apa itu aktivitas itu sangat bagus. Jadi bukan hanya harus ke gym atau menyewa alat yang mahal atau member yang mahal ya. Aktivitas selama kita bergerak itu bagus dan minimal 150 menit selama 1 minggu ya. Bisa sekali seminggu atau dicicil dalam 1 minggu. Itu gerakan yang minimal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan tetap sehat ya. Jadi semakin banyak bergerak bisa semakin lebih sehat ya dokter ya. Dan kita baru tahu juga nih ternyata ada prinsip minimalnya ya, 1 minggu minimal 150 jam. Menit per minggu. Jadi kira-kira kalau 5 kali dalam seminggu itu 30 menit ya. Tidak terlalu berat menurut saya ya. Kalau berat, olahraga yang berat cukup 75 menit dalam seminggu. Patokannya sedang atau berat itu heart rate ya, detak jantung. Jadi mungkin sekarang banyak yang pakai jam yang bisa untuk berat jantung. Lah itu yang penting detak jantungnya sekitar 60-80% heart rate maksimal ya, 220 dikurangi umur. Itu minimal 160 menit atau di atas 80% 75 menit. Jadi memang tetap harus menyesuaikan kondisi badan ya dokter ya. Baik, menarik sekali dokter Stefanus pengalamannya. Nah, sebagai dokter spesialis ortopedi ini dok, kami juga ingin tahu tentunya dokter Stefanus menangani segala permasalahan kesehatan tentang tulang ya dok ya. Apakah ada hal lain atau organ tubuh lain yang dokter tangani selain tulang dok sebagai dokter spesialis ortopedi? Sebetulnya ortopedi itu bukan dokter tulang ya. Istilahnya orto itu meluruskan, pedi itu anak. Jadi sebetulnya istilah ortopedi yang pertama itu istilahnya meluruskan tulang kaki anak yang bengkok. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebetulnya tidak semua tulang ditangani oleh ortopedi. Misalnya tulang rusuk itu yang menangani adalah tulang spesialis bedah jantung pembuluh darah ya. Kemudian tulang kepala itu bedah head and neck, bedah kepala leher. Kira-kira tidak semua. Tulang rahang itu bedah mulut, kira-kira seperti itu ya. Dan juga dokter tulang dokter ortopedi bukan hanya mengobati tulang. Misalnya tendon yang putus, syaraf yang cedera di ekstremitas ya, di tangan, di kaki, atau pembuluh darah yang putus itu juga ditangani oleh ortopedi. Jadi istilahnya ortopedi sebetulnya muskuloskeletal, tulang otot dan jaringan sekitarnya. Kira-kira Oh, seperti itu ya. luas sekali
ya dokter ya, jadi tidak hanya menangani kasus masalah di tulang, tetapi juga muskuloskeletal, otot, tendon, ligamen, dan juga sendi ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter untuk sharingnya. Ternyata luas sekali ya layanan dokter spesialis ortopedi. Kita masuk ke topik kita nih dokter. Di kalangan masyarakat itu sering sekali nih ada sharing, ada cerita gitu ya. Aduh, kakiku nyeri nih, lututku nyeri. Oh, kata dokter osteoporosis gitu. Oh, pinggangku nyeri, kata dokter osteoporosis gitu ya. Nah, sebetulnya seberapa banyak sih dok kasus osteoporosis ini terjadi di masyarakat? Dan kadang-kadang tuh kok identik dengan wanita ya? Apakah itu betul begitu? Mungkin bisa diceritakan dokter. Terima kasih. Ya, mungkin saya jelaskan di sini. Boleh, ya. silakan dok. Jadi kalau kita ngomong tentang osteoporosis, seberapa banyak? Cukup banyak ya. Jadi kalau di Amerika, kalau kita lihat datanya di Amerika, itu sampai lebih dari 10 juta osteoporosis, 34 juta itu osteopenia. Mungkin kita perlu jelaskan juga, osteopenia itu adalah tulang yang kurang, tidak sekuat normal, tapi belum osteoporosis, osteopenia. Itu cukup banyak, memang 80% pada wanita. Dan osteoporosis itu tidak ada gejala ya, kita sebutnya silent disease, tidak ada gejala sampai timbul patah. Jadi kalau orang bilang punggung saya sakit mungkin karena osteoporosis, bisa kalau tulang punggungnya patah. Kalau cuma keropos tidak ada gejalanya ya. Jadi kejadian yang paling banyak patah itu karena osteoporosis. Yang pertama adalah tulang belakang, kedua pinggul, dan ketiga pergelangan tangan. Kira-kira seperti itu. Kejadiannya seberapa banyak? Kita lihat ya. Kalau usia di atas 65 tahun yang menderita osteoporosis, kalau kita breakdown di Jawa Timur itu 21%, itu 1/5 ya. Kalau di Surabaya 26%, di Jakarta malah 30%. Kalau kita bisa lihat datanya sebetulnya, kalau kita lihat data dari Jawa Timur sama Jakarta, itu sebetulnya kan kalau kita bilang masalah nutrisi, otomatis kan tinggi di kota besar. Tapi kenapa kok semakin besar kotanya semakin banyak osteoporosisnya? Karena apa? Karena kurang bergerak, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan kurang gizi, bukan kurang makan, tapi karena kurang bergerak. Karena semakin besar kota semakin malas orang itu bergerak. Nah, dampaknya kalau patah, kalau osteoporosis saja nggak ada gejala, orangnya bisa seperti orang normal. Tapi kalau sudah patah, dampaknya jadi luar biasa. Karena perawatannya jadi besar, gangguan emosional, kadang-kadang ada keluhan nyeri, cacat, sampai ketergantungan dengan orang lain. Apalagi kalau saya patah tidak dioperasi ya, menurunkan kualitas hidup sampai dengan kematian. Oh iya, tadi dari slide dokter akhirnya saya nemu jawabannya nih dok. Ternyata memang betul ya, osteoporosis banyak diderita oleh kaum perempuan, wanita ya dokter ya, 80% tadi ya. Wah, nanti mungkin di belakang akan kita kupas juga nih, kenapa nih wanita kok sering menderita osteoporosis ya. Next nanti ya, dok. Sebelum ke sana, mungkin kita akan kenalan dulu nih lebih lanjut, apa sih sebetulnya osteoporosis itu? Dokter mungkin bisa jelaskan kepada kami sebetulnya apa sih osteoporosis itu? Sekarang kita bahas tentang apa sih osteoporosis, kenapa kok ditakuti dan kenapa kok banyak terjadi dan kenapa kita harus cegah. Kalau kita tanya apa itu osteoporosis, itu adalah penurunan massa tulang dan kerusakan mikrostruktur. Kira-kira seperti ini. Tulang itu seperti kayu ya. Kayu sama marmer kuat mana? Kuat marmer. Tapi kalau dipukul lebih gampang patah mana? Marmer. Kenapa? Karena marmer atau kaca itu kuat, rigid, karena dia solid. Nah kalau kayu itu kalau kita besarkan bentuknya seperti ini, berongga. Nah berongga dan ada serabutnya. Kalau osteoporosis, serabutnya itu longgar, jarang-jarang dan gampang patah. Bentar ya. Nah seperti ini. Jadi kayak
jembatan-jembatannya itu rapuh dan gampang patah, sehingga osteoporosis itu selama belum patah tidak ada gejala, orangnya baik-baik aja, tapi kepleset di kamar mandi patah. Kadang-kadang yang lebih parah, cuman batuk saja bisa patah punggungnya. Begitu ya dok ya. Habis batuk punggungnya saya kok sakit, di foto patah. Iya, iya. Mulet aja bisa patah. Itu karena keropos. Jadi tulangnya sedemikian rapuh sehingga gerakan yang sedikit atau cedera yang sedikit sudah bisa patah. Setelah patah baru sakit. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Dari keterangan dokter tadi ini ya, karena tulangnya keropos ya, jadi tidak kompak, tidak padat lagi, Iya. maka cenderung terjadi patah. Gampang patah. Bahkan dengan aktivitas minimal pun cenderung patah ya, Ya, dok, jadi gini, berarti orang kalau patah itu semua osteoporosis? Enggak juga. Jadi terjadinya patah itu adalah apa sih patah itu? Patah itu adalah beban yang diterima tulang lebih besar daripada kekuatan tulang itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Kalau patahnya ketabrak sepur atau jatuh dari truk gitu, ketabrak truk, lo ya normal patah. Sekuat-kuatnya tulang kalau ya ditabrakkan sama truk ya patah ya. Tapi kalau cuman kepleset sedikit, kadang-kadang nggak sampai jatuh tiba-tiba patah, berarti tulangnya yang kurang kuat. Jadi hubungan kenapa terjadi patah karena memang bebannya melebihi kekuatan tulang. Kalau kekuatan tulangnya lemah, beban yang diterima lebih sedikit aja sudah patah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik dok. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi, ini ada slide lain ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter ini tentang apa? Sepertinya kok ada mengisi keluar gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan itu. Jadi gini, ini kita anggapkan tulang yang normal ya, tulang manusia yang normal. Tulang manusia itu meskipun tulangnya sama, itu ada yang memasukkan kalsium, ada yang mengeluarkan kalsium. Jadi tulang kita itu dinamis. Sekitar 3% per tahun tulang kita berkeluar dan masuk. Karena itu teorinya sekitar setiap 10 tahun, 3 sampai 10 tahun, tulang kita jadi tulang yang baru. Jadi digerogoti pelan-pelan ganti tulang yang baru. Nah, untuk memasukkan itu sel namanya osteoblast. Dia memasukkan tulang yang baru dan ada sel yang osteoklas namanya. Itu mengeluarkan sel yang lama. Kalau tulang yang normal, yang masuk sama yang keluar banyak yang masuk sehingga tulangnya tambah lama, tambah kuat. Kira-kira gitu ya. Lah, bedanya apa sama osteoporosis? Ini kan masuknya banyak, keluarnya sedikit, ya. Tapi kalau osteoporosis masuknya sedikit, nah ini masuknya sedikit, keluarnya banyak, sehingga tambah lama tambah rapuh. Jadi prosesnya tidak terjadi sehari semalam, tapi bertahun-tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa hubungannya dengan wanita. Iya dok. Yang merangsang osteoblast ini itu hormon perempuan ya, estrogen. Nah, kalau perempuannya sudah menopause, hormonnya rendah, yang merangsang osteoblast menurun, yang osteoklasnya tetap tingkat. Kira-kira seperti itu. Kenapa wanita setelah menopause itu kebanyakan osteoporosis karena hormonnya tidak ada. Kalau perempuan tetap ada andropause tapi bertahap. Karena itu laki keropos biasanya setelah umur 70, kalau perempuan setelah menopause. Kira-kira gitu ya. Iya, akhirnya kita menemukan jawabannya juga ini ya. Kenapa kok wanita lebih cenderung lebih cepat ya dok ya untuk menderita osteoporosis dan lebih banyak serta lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki ya, karena terkait dengan hormon. Ya. Ini selnya, mungkin ya kalsiumnya masuk dan kalsiumnya keluar. Ini selnya. Nah, kalau pada keropos, osteoporosis keluarnya juga banyak. Kita bilangnya fast loser. Jadi masuknya tidak terlalu banyak, keluarnya jadi banyak. Kira-kira seperti itu. Lebih jelas lagi nih ya dok ya. Lalu yang ini nih apa nih dok? Kayak peta jalan gitu ya? Ini gambarnya jalan seharusnya, tapi ini tidak jalan. Ya sudah. Jadi karena yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, otomatis trabekula, kita bilangnya trabekula, tulang-tulangnya lebih cepat keluar daripada masuk, sehingga ada daerah-daerah yang tidak kembali strukturnya dengan sempurna. Lah,
biasanya patahnya itu daerah-daerah yang kurang kuat ini. Oh Ya, iya, kira yang seperti itu ya. Jadi kayak apa ya dok, kropos dan Baliknya enggak kayak kita bongkar jalan, baliknya belum full sudah dipakai sehingga gampang. Iya. Kira-kira seperti Tampak itu. sekali ya dok ya. Ya, Wah, mungkin ini juga lebih jelas kelihatan lagi. Jelas ya dok ya. Kalau tulangnya normal, kalau kita besarkan gitu ya di mikroskop, itu kalau normal seperti gini. Iya. Lah kalau osteoporosis seperti ini, kelihatan ya, lebih rongga-rongga, lebih besar. Kalau yang osteoporosis berat sampai berlubang-lubang, kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi lebih berat yang Severe itu yang berat maksudnya. osteoporosis Ya. ya dokter ya, Yang karena berat. tampak sekali rongga-rongganya lebih luas ya, lebih lebar. Sehingga gampang sekali patah. Ya, Jadi gitu yang ya. ini yang severe osteoporosis ini lebih gampang patah Ya, ya, yang paling dok, berat ya. ini, Baik. ya. Tampak sekali di sini dok gambaran penampang tulangnya pada yang normal memang begitu padat ya, rongga-rongganya nggak terlalu besar, lalu yang osteoporosis sudah lumayan besar, lalu yang di bawah nih wah udah lubang-lubang sekali nih. Iya. Ya, oke dokter. Nah. Kalau tentang kepadatan tulang nih ya dokter ya, Nah. kita bicara kepadatan tulang. Dari slide dokter ini kita bisa lihat nih kayaknya ada grafik naik terus turun sesuai dengan usia. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan dokter, Nah, bagaimana ini begini. kepadatan tulang kita? Kalau saya pengen tahu dok, tulang saya keropos atau enggak. Kalau kayu bagus sama kayu keropos, taunya gimana? Gampang dipatahkan ya. Kalau patahnya susah, cetak gitu ya. Oh, tulangnya kuat, kayunya kuat. Kalau kretek, oh ya keropos. Tapi kalau manusia kan tidak mungkin nyobanya dengan cara dipatahkan. Caranya gimana? Kita ukur beratnya. Karena itu kita namanya pemeriksaan BMD ya, bone densitometry. Sebetulnya diukur apa? Berat tulang kita. Nah, berat tulang kita mau diukur semua ya bisa. Tapi yang paling sering bikin patah pada osteoporosis itu pertama punggung, kedua pinggul, dan pinggul kanan dan kiri lebih banyaknya kiri karena kita kalau right-handed jadi aktivitas banyak tangan kanan atau kaki kanan, yang kiri lebih kurang digerakkan, lebih gampang keropos daripada yang kanan dan pergelangan tangan kiri. Itu yang kita cek utama. Nah, berat tulang itu, jadi kalau kita lihat ya periksa hasil BMD kan keluar gambarnya berapa gram per sentimeter persegi. Kita bandingkan dengan wanita sehat umur 35. Nah, kita bisa lihat sebetulnya grafiknya kekuatan tulang itu seperti ini. Kita waktu lahir tidak langsung kuat tulang kita, tidak langsung padat, tambah lama tambah padat, sampai umur 35 tahun itu kuat-kuatnya tulang. Setelah itu pelan-pelan akan berkurang. Ini alami. Bedanya kalau perempuan begitu mennya berhenti itu rapid loss, jadi keluarnya cepat Curam. Kalau laki tidak ada ini, jadi laki cenderung lebih landai. Karena itu perempuan lebih cepat osteoporosis. Sebetulnya bukan lebih banyak, lebih cepat osteoporosis. Karena mennya kan umur 50-an sudah berhenti. Laki baru hormonnya baru berkurang sekitar 70-an, lebih turun. Kalau lihat dari grafik ini, berarti yang kita bisa lakukan sebetulnya bukan sekedar mencegah supaya ini turunnya nggak drastis. Kita minum kalsium, vitamin D, nanti saya jelaskan obat keropos, tapi juga meningkatkan pada sejak usia muda. Jadi usia muda grafiknya dinaikkan setinggi mungkin supaya nanti turunnya tidak terlalu drastis. Karena itu sebetulnya di